Ya ada beberapa makhluk-makhluk alam sana. Ada roh-roh yang memang ingin mengabdi kepada kehidupan, tetapi nggak punya tubuh lagi. Nah, bisa diajak kerjasama untuk dia ingin mengabdi. Cuman yang sering terjadi itu apa? Itu ketika dia berhasil menyembuhkan, dukunnya yang ngaku. Aku loh yang sakti bisa menyembuhkan, padahal dibantu. Nah, yang model dukun begitu yang saya sering pantau polanya adalah apa? Suatu ketika ditinggal tuh sama yang membantunya. Akhirnya karismanya itu hilang. Tapi itu real nyata memang, benar-benar seperti itu ada? Ada yang begitu. Nah, nanti karisma itu hilang. Itu banyak yang terjadi. Oh, tiba-tiba dia menjadi orang terkenal seketika. Seketika terkenal. Yang disentuh sembuh, yang dibeginikan sembuh. Tapi lama-lama hilang kemampuannya dan dia menjadi orang-orang biasa lagi gitu. Nah, makanya sering saya bilang orang bodoh kalah oleh orang pintar kalah oleh orang beruntung. Kemudian ini Pak Wayan, teman-teman di circle-nya Pak Wayan kan pada tahu gitu apa yang terjadi dengan Pak Wayan selama ini gitu ya. Sering mendapatkan aliran seperti itu, mendapatkan bimbingan karena terhubung langsung dengan semesta tanpa batas. Pernah nggak sih ada pengalaman gitu Pak Wayan, mohon maaf, ini ada keluargaku sakit begini gitu ya. Pak Wayan itu jawabnya itu dalam perspektif dunia kesehatan karena seorang dokter gitu ya, atau kemudian pernah nggak konfirmasi tanya, oh ini gimana, ada petunjuknya nggak, kayak dukun-dukun itu pernah nggak sih gitu? Refleks kehidupan itu kan refleks. Pengetahuan mempengaruhi sikap mempengaruhi pengetahuan mempengaruhi persepsi mempengaruhi sikap mempengaruhi perilaku. Ketika saya dihadapkan kepada seorang yang bertanya tentang penyakit, maka perilaku saya tentu akan dipengaruhi oleh pengetahuan. Oh ya. Persepsi saya tentu pertama kali adalah otak medis. Kalau tidak ketemu pada fisiknya, maka pasti nyarinya ke pikirannya. Ini jangan-jangan pikirannya bermasalah. Nah, seringkali terjadinya dalam penggalian pikirannya yang bermasalah. Pikirannya. Tapi kalau lebih detail lagi, pikiran yang bermasalah itu kemudian tidak bisa saya selesaikan dengan kata-kata tampaknya, begitu. Nah, di situ kemudian saya sarankan, apalagi ketika dia mengatakan tampaknya perilaku dia menunjukkan dia sangat percaya kepada otoritas dukun gitu misalnya. Nah di situ kemudian saya arahkan. Toh juga tidak ada penyakit fisik, toh juga pikirannya tidak terlalu bermasalah gitu. Ini hanya masalah pada keyakinannya. Keyakinan mempengaruhi pikirannya. Nah, maka saya akan sarankan mengarah kepada dukun atau apapun yang tampaknya akan berefek positif kepada dia. Bukan yang membuat dia tambah cemas, tambah curiga kepada orang lain, begitu. Nah, misal ini ya, ini misalnya digeneralisir gitu. Ketika ada kerabatnya Pak Wayan, dia adalah seorang politisi, pengen maju, pileg, pilkada, dan seterusnya gitu. Beli, gimana nih, aku ada potensi jadi apa enggak? Nah, kalau misalnya konfirmasi seperti itu dapat jawaban nggak sih? Saya kalau disuruh minta konfirmasi seperti itu, paling-paling pesannya adalah udah jalanin. Ya, tapi biasanya yang terjadi apa? Orang itu tahu ketika saya mengalami keraguan. Dari kata-kata saya, dia tahu saya ragu. Sehingga pertama kali saya akan mengatakan, bebek jangan. Tapi ketika dia tampaknya ngotot, saya akan katakan, ya udah jalanin. Karena apa? One must learn by doing the thing. Seseorang itu harus meyakini kata-kata saya ketika sudah mengalami langsung. Tapi kalau dia peka, begitu saya mengatakan, jangan dulu. Harusnya dia ngerti. Tapi ketika ngotot misalnya, saya mau coba, oke, udah, silakan jalan. Berarti dia ingin membuktikan sendiri. Saya nggak boleh menghalangi orang yang menginginkan bukti sendiri. Nah, kadang-kadang kan kita tahu karakter orang, cocok nggak di sini, kita tahu. Nggak usah pakai bimbingan semesta yang gitu-gitu, nggak, kita tahu. Tapi kalau misalnya bicara tentang masa depan, kita nanya untuk dibukakan buku ramalan di sananya gitu. Seringkali saya menolak. Gitu. Kenapa? Sesuatu yang sudah kita ketahui lebih dulu nggak ada gunanya. Nggak ada seru-serunya kejadian yang kita sudah tahu. Misalnya
kita sudah tahu diri kita gagal. Kita akan kehilangan semangat bahkan sebelum bertanding. Kalau diri kita tahu akan menang, kita akan over excited bahkan sebelum bertanding. Nggak ngapa-ngapain tapi confidence-nya terlalu tinggi gitu. Karena sudah yakin menang. Ini berbahaya juga. Sehingga saya selalu mengingatkan bahwa kenapa semesta itu tidak pernah membukakan kita rahasia masa depan kita yang sudah pasti. Karena kepastian itu tidak bagus. Bener. Kepastian itu gak bagus. Keseruan kita adalah karena ketika kita tidak tahu. Jadi tahu ketika mengalami. Tapi bisa jadi juga tidak tertarik juga untuk kemudian ditanya-tanya soal prediksi, ramalan dan lain sebagainya, karena memang selama ini yang menjadi atensinya Pak Wayan Mustika bukan soal itu, tapi lebih pada memecahkan masalah-masalah kehidupan, saat ini, ketuhanan saat ini, begitu ya, betul, Pak Wayan ya. Betul. Karena mengetahui masa depan itu benar-benar nggak seru. Saya kalau mau bukain satu masa depan itu misalnya, aduh nggak seru. Sama dengan saya mau cerita, Mas Hendra kita nonton film ini yuk. Saya sudah baca skenario filmnya kayak gini. Mas Hendra pasti nggak kepingin nonton filmnya, asli. Tapi bisa Pak Wayan ngakses itu dengan sengaja kalau bisa. Ya. Tetapi saya berharap nggak dibukain. Oh gitu. Tapi ada nggak sih dari keluarga gitu ya, ibu atau kemudian anak gitu yang kemudian punya potensi yang mirip-mirip, oh ini kayaknya bisa seperti itu gitu, ada nggak sih? Belum saya ketemu yang seperti itu, belum ketemu. Contoh nih Mas Hendra, ketika bapak saya sakit, begitu juga ibu saya sakit, udah dikasih tahu, nggak usah dibawa ke rumah sakit, karena sudah saya jemput pulang. Bayangkan seorang anak yang disekolahkan jadi dokter, yang harusnya melakukan segala sesuatu sampai titik darah penghabisan gitu. Tapi karena hal itu terjebak dalam dilema, sebagai dokter saya harus bawa ke rumah sakit. Tapi karena dikasih tahu bahwa tidak ada gunanya, harus berpikir yang sudut lain, bahwa apa, ibu atau bapak mungkin sebenarnya lebih suka di rumah, temani dalam kondisi saat-saat terakhirnya. Jadi bagusnya apa? Bagusnya kita tahu bahwa beliau akan pergi. Bagusnya kita bisa ngumpulin banyak orang, ngumpulin keluarga, ayo duduk sini, tenangkan ini. Gitu. Tapi dari sisi dunia pikiran medisnya mengatakan, ya saya harus usahakan pasang info segala macam. Tapi saya meniadakan dia mau istirahat dengan tenang sebelum pulang gitu. Nah akhirnya karena kami orang di keluarga di rumah suka belajar spiritual juga, ya udah saya tinggal bilang sama kakak, ibu mau pulang, mau mahasamadhi gitu, tolong ditemani giliran gitu. Ya udah kakak saya diam, ibu saya tidur aja gini, tenang tidurnya gitu. Dan yang terjadi adalah keajaiban terjadi ketika pas beliau hari pulang, seluruh penyakitnya yang di kulitnya itu tiba-tiba hilang, kulitnya halus tiba-tiba. Nah itu contoh ketika dia dibiarkan pulang dengan tenang. Nah, tapi kalau kita tahu diri kita begitu, berat juga, bahaya juga. Jadi, yang kesimpulan yang saya dapatkan adalah apa? Lebih bagus cukup tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Tidak usah terlalu tahu banyak apa yang terjadi besok. Nggak bagus juga. Kalau di Bali kan ada apa? Balean ya namanya ya. Kalau di Jawa ada namanya dukun. Kita tahu bahwa di tengah-tengah masyarakat itu memang dukun itu lu bener-bener top gitu. Itu kan banyak fenomena yang terjadi khususnya di Jawa gitu. Akhirnya konsekuensinya pasiennya banyak Pak Wayan karena merasa terakomodir semua kepentingannya gitu. Padahal dari sisi perilaku dan lain sebagainya itu juga tidak mencerminkan bahwa dia benar-benar sudah anteng gitu. Tapi kenapa ketika ada pasien di situ banyak yang terjadi gitu, banyak yang terwujudkan keinginannya gitu. Nah, sementara tadi penjelasan Pak Wayan, tidak mungkin kita bisa tertuntun ketika kita belum settle secara perilaku gitu. Nah, itu dibantu oleh apa kira-kira Pak Wayan gitu? Apakah kemudian itu juga sama
tertuntun dengan Gusti atau seperti apa Pak Wayan? Ya, ada beberapa makhluk-makhluk alam sana. Ada roh-roh yang memang ingin mengabdi kepada kehidupan, tetapi nggak punya tubuh lagi. Nah, bisa diajak kerjasama untuk dia ingin mengabdi. Cuman yang sering terjadi itu apa? Ketika dia berhasil menyembuhkan, dukunnya yang ngaku yang sakti bisa menyembuhkan, padahal dibantu. Nah, yang model dukun begitu yang saya sering pantau polanya adalah apa? Suatu ketika ditinggal tuh sama yang membantunya. Akhirnya karismanya itu hilang. Tapi itu real nyata memang, benar-benar seperti itu ada? Ada yang begitu. Nah, nanti karisma itu hilang. Itu banyak yang terjadi. Tiba-tiba dia menjadi orang terkenal seketika. Seketika terkenal. Yang disentuh sembuh, yang dibeginikan sembuh. Tapi lama-lama hilang kemampuannya dan dia menjadi orang-orang biasa lagi gitu. Nah, makanya sering saya bilang orang bodoh kalah oleh orang pintar kalah oleh orang beruntung. Nah, jadi kalau kita beruntung tiba-tiba dapat alam sana atau apa dan kita tiba-tiba jadi penyembuh gitu. Ini keberuntungan kita. Nah, takdir kita begini. Tapi jangan lupa, keberuntungan itu ada saatnya. Nah, kalau keberuntungan itu hilang, kita tidak menyiapkan diri dengan cadangan berupa kepintaran, nah ini berbahaya. Makanya ada yang disebut pangusade. Pangusade itu adalah dukun yang memang menambah dirinya dengan belajar. Belajar ilmu perdukunan dalam arti lontar-lontar kesehatan itu. Nah, bukan hanya sekedar memanfaatkan pertolongan orang. Lalu makhluk lain gitu. Ada yang demikian. Oke. Itu pilihan. Iya. Jadi sekali lagi kalau untuk tuntunan dari dari Tuhan itu memang prosesnya harus beresin dulu diri gitu. Betul. Ya Pak Wayan ya. Betul. Ini jadi orang baik dulu gitu Wayan ya. Persis. Oke, jadi orang baik dulu. Supaya kemudian dipercaya gitu ya. Oh, ini kayaknya secara wadah udah oke, udah siap gitu. Seperti layaknya Arjuna diajarin Krishna langsung gitu ya Pak Wayan ya. Makanya Resi Parasurama yang ngajarin Karna itu karena dikasih banyak ilmu tuh. Raden Karna dikasih banyak ilmu yang levelnya setara dengan levelnya, bahkan lebih tinggi dari levelnya Guru Drona karena gurunya sama, yaitu Resi Parasurama. Nah gini, Raden Karna mau belajar pada Drona nggak dikasih. Akhirnya Raden Karna belajar pada gurunya Drona, Resi Parasurama, dengan pura-pura menjadi Brahmana. Tapi yang terjadi apa? Ketahuan bahwa si Karna ini golongan kesatria bukan Brahmana. Akhirnya dikutuklah oleh sang guru karena kebohongannya. Dikutuklah bahwa kapanpun kamu membutuhkan ilmu ini, pada saat itu kamu akan melupakan semua ilmu yang pernah kuajarkan. Itu kutukannya. Nah, pesannya itu apa? Untuk mendapatkan sebuah ilmu sangat-sangat penting untuk bisa dipercaya oleh sang guru. Kalau sang gurunya nggak percaya pada kita dan terlanjur diberikan, akhirnya ketahuan kita nggak pakai, dicabut semua itu, hilang semua itu dengan berbagai cara. Nah, hati-hati. Gitu. Baik. Nah, ini terakhir di segmen ini, Pak Wayan, agak nyimbang sedikit. Orang kan kadang dikasih misalnya hal yang tidak dia inginkan. Misalnya dia ditipu, belajar ke guru spiritual, tapi justru malah disuruh ngeluarin uang banyak. Dan itu tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Itu kan case seperti itu kan banyak gitu. Saya juga mengalami sendirilah ya, lika-liku dulu gitu ya. Nah, tetapi ada setelah mengalami kejadian seperti itu, justru kemudian dia bisa naik levelnya gitu, baik secara finansial maupun spiritual gitu. Tapi ada juga yang masih stagnan juga, karena kemudian ketika ketemu saya gitu, aku belum bisa bangkit gara-gara dulu gini gitu. Yang ingin saya tanyakan adalah kriteria orang seperti apa sih ketika kemudian dikasih ujian cobaan seperti itu yang dia bakal naik level, dan justru sebaliknya ada yang malah turun level atau stagnan di situ saja gitu. Itu cara sikap yang bagaimana yang membedakan satunya bisa naik level, satunya bisa turun level atau stagnan gitu. Ya, yang naik level itu tentu yang menyadari itu tangga. Itu tangga. Nah, kalau dia sadar, dia nggak merasa, saya habis uang ditipu, bukan. Berarti saya sedang belajar untuk mengenali para penipu. Itu misalnya. Dia menjadi lebih waspada.
dari yang tadinya tidak waspada jadi menjadi murid yang lebih waspada. Nah, karena dia pernah ditipu kan. Nah, kemudian setelah dia belajar lagi, tampaknya ketemu lagi dengan yang lebih sejati. Tertipu lagi, tambah waspada dia lagi. Jadi semakin haluslah kewaspadaannya dia, semakin pekalah dia gitu. Nah, karena dia menghadapi masalah. Tapi yang bagi orang yang, aduh ternyata aku ditipu, padahal aku sedang semangat-semangatnya belajar, ternyata ditipu. Lalu dia mengambil kesimpulan, seluruh guru spiritual tidak bagus. Nah, ini berbahaya, nggak naik level kalau gitu. Akhirnya apa? Dia menjauh malah. Nah, karena dia apa? Anggap, ini ada tanggal 10. Ini ada orang jatuh di tanggal pertama. Dan dia pikir, kayaknya kalau aku naik lagi, kayaknya aku akan jatuh 10 kali lagi. Nah, dia batal. Dia nggak akan pernah bisa naik ke atas. Nah, karena Mas Hendra masih ingat ya, ada teka-teki yang kayak gini. Ada monyet bisa naik 2 meter, tapi akan turun semeter. Dia jatuh di kedalaman sumur yang 10 meter. Setiap naik 2 meter, dia akan turun 1 meter. Naik 2 meter lagi, turun 1 meter lagi. Nah, tapi kalau dia berpikir, kayaknya nggak usah dah, daripada aku naik turun lagi kan, dia nggak akan mencoba naik kan. Tapi kalau dia ngerti, udah naik turun, lama-lama kan dia pasti lewat itu kan. Walaupun setiap dia naik 2 meter, turun semeter, naik 2 meter, turun semeter. Akan tiba saatnya dia, begitu turun dia sudah di atas ini, sumur yang dalam itu. Itu contoh ya. Contoh bagaimana kita teguh apa tidak. Nah, si Ekhalawya namanya. Ekhalawya itu ditolak berguru kepada Drona karena dia hanyalah pangeran dari kaum Nisada. Kaum Nisada itu kaum pinggiran, kaum tengah hutan. Tapi ketika dia ditolak sama guru Drona, apa yang dia lakukan? Enggak, saya akan tidak berguru pada Drona, walaupun hanya pada patungnya. Tapi dia disebut sebagai Ekhalawya, yang artinya apa? Seseorang yang memusatkan pikirannya kepada apa yang dia inginkan, pengetahuan yang dia inginkan. Nah, itu yang disebut Ekhalawya atau Bambang Palguna, Bambang Palgunadi kalau di Jawa. Siap. Nah, akhirnya di situ kan dia ada fokus. Biar guru pun tidak ada, dia bisa. Jadi kalau kita ketemu sama guru yang menipu kita, cari guru yang tidak menipu kita. Bahkan ketika guru itu berupa buku. Nah, semua orang sudah tahu guru yang tidak pernah menipu kita adalah hati nurani kita. Tapi orang banyak nyari keluar, lupa nyari ke dalam. Makanya carilah guru yang mengajak kita menemukan guru kita di dalam. Karena guru kita di dalam itu akan sepanjang waktu menemani kita. Guru kita di luar bisa mati duluan, atau bahkan bisa kekurangan pengetahuan untuk kita gitu. Sip. Pak Wayan, terima kasih banyak di segmen ini. Keren ya, keren sekali gitu ya. Nanti kita akan kupas di segmen ketiga tentang program atau belief yang ada di dalam pikiran kita berpengaruh nggak sih dengan hidup yang kita jalani gitu. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Nah, tadi Pak Wayan bahwa saya termasuk orang yang meyakini bahwa jalan hidup seseorang itu sangat dipengaruhi oleh program-program yang melekat di dalam pikiran orang itu, gitu belief ya. Systemnya. Belief system gitu. Jadi mau jalan hidup itu serba mudah, serba sulit dan lain sebagainya, itu tergantung program-program atau belief yang ada di dalam gitu. Betul. Saya meyakini hal itu karena ya yang saya alami begitu gitu. Ketika saya mengalami atau merasakan hal yang tidak enak gitu, dikecewakan, udah niat nolong, tapi kemudian malah disakiti gitu ya. Saya terus beranggapan bahwa ini pesan, ini tanda bahwa habis ini aku akan mendapatkan sesuatu yang keren, sesuatu yang positif ya, lebih mantap lagi kehidupanku gitu ya, secara bergaining finansial dan lain sebagainya. Dan itu selalu terjadi demikian begitu, dan case-case banyak lah seperti itu gitu ya. Nah, pandangan Pak Wayan terhadap hal ini apa gitu, bahwa kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh belief yang ada di dalam pikiran. Betul.
Betul Mas Hendra. Karena apa? Karena gerak kehidupan kita kan dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Dan pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Gitu. Nah, bahayanya adalah ketika kita salah meletakkan sebuah pembenaran menjadi sebuah kebenaran. Nah, kalau contoh. Guru drona, sekelas guru drona, dia sangat meyakini dirinya itu begitu mencintai anaknya, si Aswatama. Dia yakin bahwa saya adalah orang tua yang harus memberikan sesuatu yang bagus pada anak saya. Anak saya harus saya lindungi, itu dia yakini. Kedua, dia sangat yakin bahwa Yudhistira itu nggak pernah berbohong satu kali pun. Dia adalah orang yang paling jujur. Dua keyakinannya dia. Terus dia punya keyakinan juga, hidupku hanyalah untuk anakku Aswatama. Kalau anakku mati, aku tidak berdaya apapun. Nah, rahasia ini diketahui oleh Sri Krishna. Maka untuk melemahkan semangatnya Resi Drona, disuruhlah si Bima yang suaranya melengking untuk membunuh gajah Aswatama. Setelah gajah Aswatama mati, disuruh Bima teriak, Aswatama mati. Lah, si Drona yang mendengar Aswatama mati langsung percaya. Walaupun ada sedikit keraguan, langsung agak kehilangan semangat. Walaupun belum 100%. Nah, untuk mengatasi keraguannya itu dia tanya kepada orang yang menurut keyakinannya dia adalah orang yang tidak mungkin berbohong, yaitu Yudhistira. Yudhistira pun pada akhirnya mengatakan, benarkah Aswatama yang mati? Benar. Tapi gajah. Dalam hatinya bisik-bisik mengatakan, tapi gajah. Yang tidak didengar oleh Resi Drona. Resi Drona karena percaya bahwa, sangat yakin bahwa Yudhistira mengatakan itu berarti benarlah bahwa Aswatama mati. Ya, keyakinannya itu kemudian tidak dilanjutkan dengan apa yang disebut dengan pratyaksa, memeriksa langsung mana jasadnya. Ya. Akhirnya yang terjadi apa? Udah dia kehilangan semangat dan mengizinkan dirinya mati di tangan Drastajumnya. Faktanya Aswatama belum mati. Nah, itu bahayanya ketika belief system itu mempengaruhi seluruh kekuatan kita, menghilangkan daya upaya kita. Padahal kita mempunyai kemampuan untuk apa? Memeriksakan bisa. Makanya di Islam diajarkan tabayun. Atau periksa sendiri. Ada saksi nggak? Ada bukti nggak? Buktinya nggak ada, baru saksi-saksi yang ngomong, saksi kan bisa berbohong. Nah ini. Buktinya dia belum lihat, nah ini berbahaya. Belief system, makanya belief itu harus dibagi 3. Percaya pada apa kata orang yang menurut kita punya otoritas. 2, percaya karena kita sudah menganalisanya. 3, karena kita sudah memeriksanya. Ini baru punya kekuatan yang luar biasa untuk keyakinan. Nah, tapi kalau belief system hanya ditentukan oleh, oh ini kata orang yang saya percaya, oh ini ada kata orang suci, ini kata guru saya, padahal belum tentu gurunya benar. Contoh, Drona pernah membohongi si Bima. Kamu tolong cari air suci, air Kamandalu. Akhirnya apa? Bima ditenggelamin. Dia nggak dapat apa-apa, dibohongin. Tapi karena keyakinannya Bima kepada sang guru, kalau aku berbakti kepada guru, maka aku akan mendapatkan sesuatu. Lah, dia yang ingin dibunuh dengan ditenggelamkan malah selamat. Dan bahkan mendapatkan kekuatan tambah banyak dari naga-naga laut yang menggigitnya. Bahkan ketemu Dewa Ruci. Nah, kan ada perbedaan 2 nih. Si Drona yang salah ini suka dan menipu Bima dan salah keyakinan, si Bima yang juga keyakinannya benar malah mendapatkan sesuatu. Nah, sekarang kita meletakkan keyakinan kita pada apa? Nah, sebelum kita lanjut tentang belief tadi, Pak Wayan. Ketika kita bicara soal kisah Mahabharata gitu ya, ada yang namanya Aswatama dengan ciri khas tertentu yang kemudian dia dikutuk nggak bisa meninggal gitu ya, atau hidup selamanya dalam penderitaan gitu. Andai kata kemudian kisah Mahabharata itu real gitu ya, harusnya memang ada orang yang pernah ketemu sama Aswatama gitu ya nggak sih? Harusnya ada orang pernah ketemu Aswatama kan? Saya belum ketemu sih ininya, laporan reporternya yang ketemu Aswatama itu orang yang begitu. Tapi kalau kita melihat makna gitu, Aswatama itu kan seseorang yang menyebarkan bau busuk.
yang menebarkan bau busuk. Tubuhnya mengeluarkan penyakit kusta gitu, menebarkan bau busuk, borok di sini. Mata ketiganya hilang. Artinya apa? Orang yang akan dijauhi sepanjang dunia ini adalah orang apa? Yang kata-katanya menyakitkan. Ya, orang jahat pun kalau ketemu orang-orang yang menyakitkan nggak suka dia. Jangan kata orang baik, orang jahat pun kalau mendapatkan ketemu orang menyakiti bisa dibunuh sama orang jahat. Terus orang yang menebarkan fitnah, menebarkan ini, orang yang tidak mampu melihat dengan kebenaran, mata ketiga itu kan melihat dengan kebijaksanaan, pasti lama-lama akan dijauhin. Jadi sepanjang alam ini ada orang yang tidak bijaksana, tidak bisa melihat dengan mata kebijaksanaan, selalu menebarkan bau yang tidak menyenangkan, entah dengan kata-katanya, entah perilakunya, entah sikapnya tidak menyenangkan, akan dijauhin. Kalau gitu ya sampai sekarang banyak. Itulah aswatama tanda petik yang bisa kita lihat pada orang-orang. Nah, pertanyaannya, apakah kita juga adalah aswatama yang tidak punya mata ketiga? Apakah kita juga aswatama yang kedatangan kita menebarkan bau busuk? Oh, ini kalau orang ini datang pasti nebarin fitnah. Ini orang ini datang pasti menebarkan sifat iri hati dan seterusnya.